Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahmat Ramadhani, NPM 211900092, kelas dari Penjas A3 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil sumber saya, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kerekam pramuka, dan juga program kegiatan peserta didik atau PRODIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kerekam pramuka. Kerekam pramuka ini diatur dalam Undang-Undang Kerekam Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010. Fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kerekam pramuka adalah: 1. Hukum dalam pengambilan kebijakan kerekam pramuka. 2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Faktor-faktor yang membelakangi penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kerekam pramuka, yaitu: pertama, mengacu pada Kepresidenan RI nomor 24 tahun 2009 dan keputusan Numas nomor 11/Numas/2013. 2. Upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan dengan sasaran meningkatkan SDM dalam mewujudkan masyarakat madani dan melestarikan keutuhan. Pertama, NKRI dan Pancasila. Kedua, keutuhan rakyat dan rukun dan damai lingkungan hidup di bumi Nusantara. Moto kerekam pramuka pertama yaitu Satyaku Kudharmakan. 2. Dharma Ku Baktikan. Satya yang artinya yaitu janji, Dharma artinya yaitu tinggalanku, Bakti itu pengertian artinya janji yang diwujudkan lewat perbuatan, dan perbuatanku adalah pengabdianku. Janji pramuka adalah dasar dharma. Lagu kerekam pramuka yaitu Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan agar jaya Indonesia dan tanah airku kami kupadu. Anggota kerekam pramuka terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda adalah peserta didik kerekam pramuka yang dibagi menjadi beberapa golongan, di antaranya: 1. Siaga. Golongan siaga merupakan anggota yang berusia 7-10 tahun. 2. Golongan penggalang merupakan anggota yang berusia 11-15 tahun. 3. Golongan penegak merupakan anggota yang berusia 16 tahun sampai 20 tahun. Golongan pandega merupakan anggota yang berusia dari 21 sampai 25 tahun. Anggota yang berusia di atas 25 tahun bisa sebagai anggota dewasa. Anggota kerekam dewasa kerekam pramuka terdiri atas penegak pendidik, yang terdiri dari pembina pramuka, pelatih pembina, pembantu pembina, pamong saka, dan instruktur saka. Fungsi sionaris yaitu ketua dan adalah kuartir atau ranting sampai nasional. Staf kuartir yaitu ranting sampai nasional. Majelis pembimbing yaitu gugus depan sampai nasional. Pimpin saka cabang sampai dengan nasional. Anggota gugus Dharma kerekam pramuka. Kerekam pramuka di Indonesia memiliki 17.103.793 anggota per 2019, dan menjadikan kerekam pramuka sebagai organisasi kepanduan terbesar di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program kegiatan peserta didik. Pengertian PRODIK yaitu keseluruhan atau totalitas dari apa yang dilakukan peserta didik dalam
kepramukaan atau aktivitas, bagaimana aktivitas itu dilaksanakan atau metode, dan alasan mengapa aktivitas itu dilaksanakan ataupun tujuan. Unsur-unsur prodi yaitu pertama totalitas, yang artinya keseluruhan kegiatan pengalaman peserta didik dalam gerakan pramuka. Kedua, ada apa adanya semua aktivitas yang diikuti peserta didik. Aktivitas tersebut harus menarik dan menantang peserta didik. Ketiga, ada bagaimana aktivitas itu dilaksanakan dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem among. 4. Mengapa alat untuk mencapai tujuan kepramukaan yang berdasarkan prinsip dasar kepramukaan. Sasaran strategi gerakan pramuka. Pertama, sikap moral Pancasila. 2. Keterampilan manajerial. Ketiga, keterampilan kepramukaan. Keempat, keterampilan survival. Keempat, terorganisir, menentukan pemimpin terlebih dahulu. Kembangkan rasa ketergantungan. 5. Olahraga. Keenam, ada pengembaraan di alam terbuka. 7. Pengabdian. 8. Ada keterampilan teknologi. Cara menyusun prodik pertama yaitu pembina pramuka menghibur macam-macam kegiatan yang diinginkan atau yang dihindaki oleh peserta didik. Kedua, pembina bersama peserta didik menyusun jadwal kegiatan dengan materi yang sudah disepakati. Ketiga, ada pembina meramu materi kegiatan tersebut dengan sasaran peserta, strategi gerakan pramuka, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan pramuka, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Menjadi kegiatan yang menarik dan menantang dan yang siap untuk disajikan. Cara melaksanakan prodik yaitu pertama, pelaksanakan prodik oleh pembina pramuka hendaklah selalu diciptakan adanya bekerja secara kemitraan dengan peserta didik. 2. Prodik yang bermutu yang menarik kaum muda peserta didik dan sesuai dengan kegiatan masyarakat akan mendorong kaum muda lainnya untuk berpartisipasi. Prodik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4. Prodik adalah didukung adanya peralatan yang memadai dan sesuai. 5. Prodik harus bernuansa modern, bermanfaat, dan taat pada kode kehormatan pramuka. 4. Adanya prodik yaitu 1. Kegiatan kepramukaan selalu mengikuti perkembangan zaman. 2. Kegiatan kepramukaan selalu menarik, menyenangkan, dan menantang sejalan dengan kegiatan yang sedang menjadi kegemaran peserta didik. Ketiga, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sangat baik karena kegiatannya mempunyai nilai kreatif dan rekreatif. Prodik siaga. Prodik siaga itu ada 3 macam, yaitu dalam prodik siaga tersebut sebagai perindukan siaga. Perindukan siaga biasanya terdiri dari atas 18-24 pramuka yang siaga dibagi menjadi ke dalam 4 kelompok yang disebut barung. Perindukan siaga dipimpin oleh pembina siaga dan dibantu oleh pembantu pembina siaga. Dewan siaga dibentuk untuk memenuhi hak anak dan melatih kepemimpinan kepramukaan siaga. 2. Beranggotakan seluruh anggota perindukan dengan ketuanya adalah sulung. Pertemuan Dewan Siaga biasanya diadakan 3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Kegiatan siaga. Kegiatan yang menggembirakan atau dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Di dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pengujian penilaian SKU dan SKK siaga. Secara garis besar, kegiatan siaga dibagi menjadi
2. Yaitu kegiatan latihan rutin diadakan setiap mingguan dan bulanan menurut kesepakatan yang dibuat dewan siaga dan pembinanya. 2. Pertemuan besar siaga diikuti oleh beberapa perindukan siaga yang dilaksanakan dalam waktu tertentu dalam rangka peringatan hari besar atau pramuka. Metode yang dilakukan dalam pembelajaran pramuka: 1. Pembelajaran dalam bermain, pembelajaran beregu, pembelajaran individu, pembelajaran berbasis alam, tanda kecakapan. Prodik penggalang. Penggalang merupakan pramuka yang memiliki rentang usia 11-15 tahun. Usia ini biasanya paling banyak digalang SD kelas 4-9. Golongan ini merupakan golongan pramuka setelah siaga. 2. Pramuka penggalang digolongkan dalam 4 tingkat, yaitu penggalang ramu atau penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garda. Sama seperti siaga, tingkatan tersebut biasanya dicapai secara berturut-turut. Setelah seorang pramuka penggalang menyelesaikan pencapaian SKU. Dewan Penggalang dibentuk untuk melatih kepemimpinan pramuka penggalang. Beranggotakan seluruh anggota galang dengan ketuanya adalah Pratama. Pertemuan Dewan Galang biasanya diadakan 3 bulan sekali atas sesuai kebutuhan. Kegiatan penggalang: di dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pengujian atau penilaian SKU dan SKK siaga. Secara garis besar kegiatan penggalang dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan rutin. Di dalam kegiatan diadakan mingguan dan bulanan menurut kesepakatan yang dibuat dewan dan pembinanya. 2. Pertemuan besar penggalang diikuti oleh beberapa anggota yang dilaksanakan pada waktu tertentu dalam rangka kegiatan hari besar pramuka. Metode yang dilakukan dalam pembelajaran pramuka yaitu belajar sambil bermain, pembelajaran beregu, pembelajaran individu, pembelajaran berbasis alam, dan tanda cangkap. Prodik penegak. Prodik penegak adalah anggota pramuka yang memiliki rentang usia antara 16-20 tahun. Penegak biasanya anggota pramuka yang menginjak bangku kelas 10 SMA hingga perguruan tinggi. Dalam golongan penegak ada 2 tingkatan yang biasanya dicapai. Kegiatan tersebut adalah penegak bantara dan penegak laksamana. Dengan penegak laksamana pramuka penegak belum mencapai SKU yang dalam tingkatan penegak bantara. Pramuka tersebut akan mendapatkan title sebagai penegak tamu. Dewan Ambalan dibentuk untuk memenuhi hak anak, melatih kepemimpinan pramuka menegak. Beranggotakan seluruh anggota ambalan dengan ketuanya adalah ketua Dewan Ambalan. Pertemuan Dewan Ambalan biasanya diadakan 3 bulan sekali sesuai kegiatan. Kegiatan siaga. Kegiatan siaga yang menggunakan dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Di dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pengujian atau penilaian SKU dan SKK siaga. Secara garis besar, kegiatan ambalan dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan penegak besar. Metode yang dilakukan dalam pembelajaran pramuka yaitu pembelajaran sambil bermain, pembelajaran sangga, pembelajaran individu, pembelajaran basis alam, dan tanda kecangkapan. Itulah hasil resume dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.